siswa yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3, subtema yang keempat. Tapi sebelumnya Pak Guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pembelajaran pertama sampai ketiga. Nah, tapi sebelumnya Pak Guru akan memberitahu kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.1 yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka buku siswa halaman 175. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan membaca wacana tentang proses membuat garam, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat cerita bergambar, kalian dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pembuatan garam. Ya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Nah, makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Perubahan wujud apa yang terjadi pada pembuatan garam? Coba kalian simak bacaan berikut ini. Nah, ini ada bacaan ya, judulnya Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentuk luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Nah, ini contoh Edo nih sedang membantu pamannya sedang membuat garam. Ini gambarnya ya. Berikutnya, contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, ini ya, petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Nah, itu. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, ini bacaan dari www.bobo.kitnesia.com. Nah, ini gambar tambak-tambak garam. Nah, ya, ini dibuat petak-petak. Ini sedang panen garam ya. Para petani garam sedang memanen garam yang sudah jadi ini. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 185. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana, kalian dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Yang kedua, dengan membuat pertanyaan, kalian dapat mengidentifikasi informasi berdasarkan wacana dengan tepat. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana asiknya membuat gulali ya. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, coba cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan yang pertama adalah 500 gram gula pasir. Yang kedua, pewarna makanan. Yang ketiga, 250 ml air matang.
Yang keempat, tusuk sate. Cara membuatnya, yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api yang sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang terakhir, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, ini adalah contoh dari gambar gulali ya. Ini adalah permen gulali. Nah, ini kalian bisa mencobanya di rumah bersama orang tuamu. Gula yang sudah menjadi gulali itu tidak bisa kembali ke wujud semula. Perubahan wujud yang tidak dapat kembali ini disebut dengan perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia antara lain adalah kertas yang terbakar. Jika kertas sudah terbakar, ia tidak dapat balik kembali. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Kita kembali lagi ke pembelajaran ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 194. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana, kalian dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan bercerita tentang topik pemanasan global, kalian dapat bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan percaya diri. Nah, kita akan berbicara tentang pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Nah, ini ya. Ini ada gambar es di kutub. Nah, ini ada bongkahan-bongkahan es di kutub. Nah, ini pengertian dari pemanasan global. Ini Udin akan bercerita nih. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Nah, ini es di kutub nanti akan mencair nih. Bongkahan-bongkahan ini akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam ya. Jika bumi mengalami pemanasan global, maka suhu udara di bumi akan meningkat. Nah, karena suhu meningkat, maka bongkahan es ini akan mencair. Nah, berhubung ini mencair, maka cairan atau lelehan dari bongkahan es ini akan masuk ke air laut dan akan membanjiri dari pulau. Sehingga lama-kelamaan, jika es di kutub mencair, maka air laut akan meluap. Nah, daratan yang ada di lautan itu akan tenggelam. Nah, seperti itu, bahaya banget ya. Siti sedang menjelaskan ini. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, ini ya, hal-hal yang menyebabkan pemanasan global ini. Polusi udara dari asap pabrik, ya, asap kendaraan bermotor. Nah, itu dapat menyebabkan global warming. Nah, ini gambar. Nih, pabrik selalu mengeluarkan asap. Nah, ini asapnya yang dapat meningkatkan suhu di bumi. Nih, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan ini. Ini dampak terburuknya dari pemanasan global. Nah, ya, makanya kita harus mengurangi pemanasan global tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global? Nah, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya seperti apa? Contohnya kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat ya, tidak menggunakan sepeda motor. Karena sepeda motor itu menghasilkan asap yang dapat menyebabkan global warming. Nah, itu. Kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman ya, merawat tanaman, menanam tanaman, yaitu salah satu usaha untuk mengurangi global warming. Kemudian juga menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu adalah contoh-contoh dari cara kita dapat mengurangi pemanasan global atau global warming. Nah, bumi kita menjadi lebih indah. Ya, sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesia ya, tematika subtema 4,
pembelajaran 1 sampai 3. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, bahan dasar pembuatan garam adalah apa? Yang kedua, sebutkan 3 contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Yang ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah apa? Perubahan wujudnya apa ya? Yang keempat, apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Yang kelima, apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk? Yang keenam, apakah gula dapat berubah kembali seperti semula menjadi putih dan butiran? Yang ketujuh, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali, yaitu mencair, membeku, dan menguap. Pada tahapan mana proses pembuatan gulali tersebut dikatakan mencair, membeku, dan menguap? Nah, itu jawabannya berarti ada 3 ya. Dikatakan mencair pada tahapan, nah apa menjadi apa ya. Membeku pada tahapan, apa menjadi apa ya. Dan menguap juga seperti itu. 8. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? 9. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global itu dibiarkan. Bencananya apa kira-kira? Terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, itu ada semua kan di depan. Ya. Oke, sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Ya. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di buku Bahasa Indonesia, kemudian dijawab. Boleh dengan bantuan orang tua. Tapi ingat, kalian harus menulis sendiri. Nah, itu diingat-ingat ya. Pertanyaannya ditulis, juga jawabannya ditulis sendiri. Orang tua boleh membantu kalian. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tugas-tugas dikerjakan. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas-tugas dari Pak Guru berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.